ternyata di desa saya sendiri di Kerangkeng Indramayu ini itu ternyata banyak gitu orang-orang yang mulai mengebunkan, bukan di Boyolali, bukan di Sragen aja, tapi di Indramayu juga sudah mulai. Saya di sini di Tanjung Pura dan nanti saya akan ke desa di Jatibarang, dekat Jatibarang sana juga kayak gini. Tapi kita akan wawancara dengan Pak Didi Rohadi yang akan membicarakan tentang kenapa sih, atau visinya apa sih, misinya apa sih supaya mendapatkan hasil yang bagus. Artinya sebenarnya tujuannya apa? Karena sebenarnya tujuan atau visi itulah yang menentukan seberapa sih panen nanti yang akan didapatkan, atau seberapa majunya pertumbuhan perkelengkengan ya di sini. Yuk kita wawancara Pak Didi Rohadi. Pak Didi, Didi Rohadi ya. Pak Didi, ini kita ini sedang membicarakan tentang potensi lengkeng. Ya terus terang ini menyangkut desa ya. Kemarin saya di desa Sragen itu saya lihat betul-betul keren gitu ya, betul-betul keren. Apa sih sebenarnya misi dari Pak Didi mengembangkan ini, mengembangkan lengkeng di desa Tanjung Pura ya, Tanjung Pura. Ya, visi dan misi tujuan saya membangun perkebunan lengkeng satu ya. Satu usaha saya itu baru satu perumahan. Nah, Nah, di sebelah sana Pak ya. Monggo di situ ya perumahan. Nah, itu luar biasa, nanti kita lanjut lagi. Tapi paling tidak kenapa kok jadi beralih ke sini Pak? Jadi beralih situ. Contoh ya, kita kenapa punya pemikiran sampai ke kebun? Contoh ya. Punya pemikiran sampai ke kebun. Kalau untuk contoh kita bisnis perumahan, contoh ke depan kalau bangun perumahan itu kan membutuhkan lahan dan lahan. Setelah dipakai perumahan, lahan itu kan ya berkurang ya. Kalau untuk berkebun itu kita contoh buka ya 1 hektar pohon itu pohon kelengkeng itu setelah produktif kita kan tinggal menikmati hasil dari itu, bukan kita pengembangan. Kalau kita perumahan makin besar proyek kita, makin lebar pengembangan lahan kita. Tanahnya makin habis ya. Makin kesana makin berkurang, makin habis ya ibaratnya ya. Kalau kebun misal 1 hektar ya emang segitu. Nah, kenapa saya lebih pengen mempelajari masalah kebun kebunnya khususnya di Klengkeng. Satu, potensinya itu besar. Karena apa? 5 tahun ke depan kemungkinan Klengkeng itu belum bisa memenuhi pasar. Betul. Sekarang aja Klengkeng itu masih diimpor dari luar. Jadi masih sangat potensi untuk kita. Ya, makanya kita satu itu, kedua kita tuh untuk supaya kita kasih pembelajaran ke masyarakat, ke warga, pentingnya untuk berkebun bukan bertani. Kebanyakan pemahaman pemikiran orang itu dulu tuh ayo bertani, cuma dikalkulasi bagi kita seorang pengusaha ya, nilainya itu besar. Emang berkebun itu enggak secepat apa yang orang bertani ya, tapi kedepannya itu hasilnya lebih lebih hebat. Bahkan Pak, ya. Pak Didi kan udah pernah bertani. Ya, kadang-kadang Bu ya kalau Bu itu artinya kayak kita tuh gotong royong. Iya. Nah, kayak cuma itu aja, dapat keluar 100, dapatnya juga 110 lah, 120. Makanya kenapa kita mencoba, kalau emang masyarakat, banyak masyarakat kurang bisa mendukung masalah apa yang saya pikirkan, tapi sebagai pelopor emang susah. Nah, saya tuh pengen membuka pola pikir masyarakat, ayolah bercoba memikirkan selain bertani itu coba sedikit memikirkan untuk berkebun. Padahal hasilnya kedepannya berkebun itu lebih bagus daripada bertani, dan bisa seandainya kebun kita udah produktif, udah bagus, bisa diwariskan ke anak cucu kita di situ. Jadi kalau bisnis, contoh ya kita membangun sesuatu bisnis, kalau kita udah tua, anak nggak bisa meneruskan, bisnis itu nggak jalan atau kolab. Kalau kebun tinggal wariskan, udah. Gitu. Artinya kalau bisnis mesti anak itu harus pintar pandai ya. Seandainya anaknya itu seandainya anak itu kurang bisa mempelajari atau malah kebanyakan itu ya kolab. Orang tuanya membangun, anaknya menikmati, orang tuanya tua, anaknya menikmati, orang tuanya meninggal, tutup bisnisnya. Kalau kebun itu ya insya Allah bisa diwariskan. Jadi bisnis tapi yang bisa diwariskan, atau bisnis yang nggak perlu pemikiran yang macam-macam ya. Kalau anak kita misalnya nih nggak mampu, nggak so aktif kita nggak so
segiat kayak Iya, kita, iya. insya Allah bisa. Toh Ya. bukan sesuatu yang mesti rumit ya kalau Iya, iya. kebun itu.